warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Iya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Coba siapa yang hari ini kebagian memimpin doa? Iya, silakan Mas Kevin untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Mas Akmal Nadif Santoso, iya, Mas Hizbul Fatan, Mbak Jenny Budianti, Mas Kevin, Mbak Lulu, iya, alhamdulillah ya semuanya hadir. Baik, coba Ibu mau tanya nih anak-anak, kira-kira anak-anak tahu nggak ya siapa yang paling tinggi di kelas ini? Ayo, siapa yang paling tinggi? Iya, yang paling tinggi Mas Kevin ya. Lah, sekarang Ibu mau tanya lagi coba. Anak-anak Ibu tahu nggak kira-kira tinggi badannya sama berat badannya berapa? Wah, pinter ya, semuanya tahu. Iya. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut tentang data ya anak-anak. Kita akan belajar di pembelajaran 5 yaitu tentang pengumpulan dan penyajian data di sub pembelajaran yang pertama yaitu tentang pengumpulan data. Lah, baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek semangat anak-anak Ibu. Ibu akan mengajak anak-anak untuk melakukan tepuk anak hebat. Ketika nanti Ibu bilang tepuk anak hebat, anak-anak Ibu mengikuti ya. Tepuk anak hebat, sehat ceria, rajin terampil, cerdas cermat, tanggung jawab, jujur. Semuanya hebat ya anak-anak Ibu. Sekarang Ibu minta anak-anak untuk membuka buku di halaman yang pertama. Anak-anak bisa mengamati ya, di situ ada gambar apa? Iya, di situ ada gambar siswa laki-laki dan perempuan yang sedang memegang kartu KMS. Kira-kira anak-anak Ibu tahu nggak apa itu kepanjangan dari KMS? KMS itu merupakan kartu menuju sehat. Nah, yang mana kartu itu nanti berisi data diri masing-masing anak-anak ya, jadi data individu. Nah, nanti anak-anak akan dicek datanya oleh pihak kesehatan atau biasanya kalau di SD itu ada dokter kecil ya. Nah, nanti setelah dicek data-datanya akan dimasukkan ke kartu KMS. Nah, ketika datanya sudah dimasukkan, maka nanti akan dikategorikan. Kategorinya itu ada 3. Kategori yang pertama yaitu ada gizi baik, kategori yang kedua yaitu ideal, dan kategori yang ketiga yaitu gizi buruk. Nah, kira-kira anak-anak Ibu tahu nggak data diri anak-anak ada berapa lingkar kepalanya, ukuran sepatunya, tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, seperti itu. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut ya anak-anak tentang data diri dari anak-anak Ibu. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu buka di halaman yang selanjutnya. Di situ ada gambar apa anak-anak? Iya, di situ ada gambar siswa perempuan dan laki-laki serta ada data-data ya anak-anak. Coba di situ anak-anak Ibu tahu nggak ada data apa saja? Iya, ada nama, golongan darah, tinggi badan, berat badan. Ya. Nah, data-data itu merupakan data pribadi atau data yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Nah, data itu disebut dengan data pribadi. Sekarang Ibu mau tanya, coba anak-anak Ibu bisa menyebutkan data diri yang dimiliki anak-anak. Coba Mas Kevin menyebutkan untuk tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar pinggang, ukuran sepatu. Iya, pinter Mas Kevin menyebut. Nah, coba Mbak Jenny. Iya. Nah, kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Tadi Mas Kevin menyebutkan bahwa lingkar kepalanya itu 50 cm. Terus lingkar pinggangnya 60 cm. Terus tingginya 150, ukuran sepatunya 38. Iya, lah itu yang dinamakan dengan data. Data yang dimiliki Mas Kevin dengan data yang dimiliki Mbak Jenny tentunya ada perbedaan. Nah, data itu menjadi data pribadi masing-masing individu. Nah, sekarang anak-anak Ibu coba baca dan cermati materi tentang mengenal data. Nah, di situ dijelaskan bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Sehingga data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Nah, data itu dapat berupa
simbol, huruf, gambar, suara, angka, dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu lainnya. Nah, sekarang ibu tanya coba anak-anak ibu, tahu nggak bagaimana metode pengumpulan data? Ada yang tahu nggak? Iya, metode pengumpulan data itu bisa melalui angket, wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih anak-anak, kira-kira anak-anak ibu tahu nggak bagaimana cara mengumpulkan data diri masing-masing individu? Seperti tadi, berat badan, tinggi badan, golongan darah, kira-kira bagaimana? Nah, sekarang anak-anak ibu sudah tahu kan, ini ibu membawa alat pengukur tinggi badan dan ibu membawa timbangan. Nah, nanti anak-anak ibu satu persatu mencoba untuk praktek menggunakan alat pengukur tinggi badan dan berat badan. Nah, nanti ketika sudah mencoba, datanya untuk ditulis ya, masing-masing individu menulis data dari hasil pengukurannya seperti itu. Baik, tadi anak-anak ibu sudah mencoba ya mengukur tinggi badan, berat badan, dan sudah dicatat hasilnya lah. Ibu akan menjelaskan bahwa data tinggi badan, berat badan itu diukur secara langsung ya oleh anak-anak ibu. Nah, sehingga anak-anak ibu bisa memperoleh data secara langsung. Nah, data itu disebut dengan data primer karena bisa diperoleh secara langsung. Nah, lalu bagaimana dengan data sekunder kira-kira anak-anak? Ya, data sekunder misalkan nih, tadi kan ada data mengenai golongan darah ya anak-anak lah. Untuk data golongan darah kan anak-anak tidak bisa mengecek secara langsung kan. Nah, anak-anak harus pergi ke UKS untuk mengecek data golongan darah. Nah, nanti dari pihak kesehatan atau dokter kecil nanti akan mengecek data golongan darah. Nah, dari data itu nanti anak-anak akan menulis hasilnya. Nah, dari data itu sehingga disebut dengan data sekunder, yang mana data sekunder itu tidak bisa didapatkan secara langsung. Jadi anak-anak harus pergi ke UKS terlebih dahulu untuk mendapatkan data tersebut. Beda dengan tadi data untuk mengukur tinggi badan dan berat badan. Ketika anak-anak menaiki timbangan, data itu akan muncul ya, berat badannya seperti itu, bisa ditulis sendiri ya. Nah, itu data primer. Sedangkan data sekunder, anak-anak ibu tidak bisa mengecek secara sendiri. Jadi perlu bantuan orang lain, yaitu tenaga kesehatan untuk mengecek terkait dengan golongan darah. Sekarang ibu mau tanya coba anak-anak, ibu minta anak-anak untuk memberikan contoh data primer dan data sekunder yang lain. Coba kira-kira apa? Iya, pintar Mbak Jenny. Data primer contohnya kayak lingkar pinggang ya, itu bisa kita dapatkan dengan sendirinya. Terus data sekunder contohnya apa? Iya, misalkan data kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun terakhir lah. Di situ anak-anak otomatis harus datang ke perpustakaan dan menanyakan kepada petugasnya terkait data kunjungan selama 1 tahun terakhir. Baik, sekarang ibu minta anak-anak ibu untuk membuka buku halaman yang selanjutnya, yaitu tentang pengumpulan data. Nah, di situ ada berapa anak-anak teknik pengumpulan data? Iya, ada 4 ya anak-anak. Yang pertama yaitu ada tes. Nah, yang mana tes itu digunakan biasanya seorang guru melaksanakan ujian atau ulangan. Nah, itu dari hasil tes itu kan dapat diperoleh nilai. Nah, nilai tersebut dapat mengukur apakah siswa itu bisa berhasil dalam mengikuti pembelajaran atau tidak. Nah, yang kedua yaitu ada bertanya langsung. Kira-kira contohnya apa ya anak-anak ketika bertanya langsung? Nah, contohnya misalkan Mas Kevin ingin mengetahui data tentang teman-teman terkait buah kesukaannya. Mas Kevin bisa tanya ke Mbak Jenny, oh Mbak Jenny, buah yang disukai Mbak Jenny apa? Oh iya, anggur lah. Mas Kevin tanya lagi sama Mas Fatan, Mas Fatan, buah yang disukai buah apa? Buah jeruk. Oh iyalah. Dari data-data itu disebut dengan menggunakan teknik data langsung, bertanya langsung lah. Yang ketiga itu ada tentang isian singkat. Kira-kira contohnya apa ya anak-anak? Ya, isian singkat misalkan ibu memberikan lembaran atau berupa isian singkat, bisa saja isinya tentang nama, tempat tanggal lahir, hobi, berat badan, tinggi badan, terus apa ya, lingkar pinggang, lingkar lengan. Itu menjadi salah satu contoh menggunakan teknik isian singkat. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan pencatatan langsung.
Coba ada yang bisa nggak memberikan contoh pencatatan langsung? Iya, biasanya itu ketika digunakan ketika mengamati sesuatu, misalkan kayak tadi tentang berat badan dan tinggi badan. Nah, itu biasanya setelah, biar nggak lupa ya anak-anak, jadi ketika anak-anak sudah menimbang, hasilnya langsung dicatat. Ketika sudah mengukur tinggi badan, hasilnya juga langsung dicatat agar hasil tersebut benar-benar data yang benar, tidak ada ketukar. Misalkan, oh tadi lupa tinggi badannya berapa ya, berat badannya berapa ya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bisa menggunakan teknik pencatatan langsung lah. Anak-anak ibu sudah paham kan penjelasan dari ibu? Nah, sekarang ibu akan menerapkan dengan metode talking stick, yang mana nanti stick ini akan berputar bergantian di setiap anak-anak. Nanti ketika ini berhenti dan ibu bilang stop, berarti ini berhenti. Ketika ini berhenti, yang memegang lollipop ini akan mendapat pertanyaan dari ibu. Ya, putaran yang pertama. Ya, Dimas Kevin ya. Iya, yang pertama Dimas Kevin. Pertanyaannya tadi sebutkan contoh teknik pengumpulan data untuk mencatat berat badan. Iya, pintar menggunakan teknik pencatatan langsung ya. Iya. Pertanyaan yang kedua, Mas Nadif, ia sebutkan 4 teknik pengumpulan data. Iya, pintar, ada teknik tes, bertanya langsung, isian singkat, dan yang terakhir ada pencatatan langsung. Pintar. Pertanyaan yang terakhir dari ibu ya anak-anak, Mbak Jenny. Iya, pertanyaannya untuk mengetahui barang kesukaan teman-teman bisa menggunakan teknik apa? Iya, benar, bisa menggunakan teknik bertanya langsung. Alhamdulillah ya anak-anak ibu bisa menjawab. Nah, ibu akan memberikan reward kepada anak-anak ibu yang tadi bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Nah, tadi anak-anak ibu sudah mendengarkan penjelasan dari ibu ya. Sekarang ibu akan memberikan lembar kerja siswa untuk dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan kembali. Tadi anak-anak ibu sudah belajar apa saja ya? Masih ingat tidak? Ya, kita ulas bersama-sama ya. Tadi kita sudah belajar tentang pengumpulan data, yang mana pengertian dari pengumpulan data bahwa data adalah keterangan yang benar dan nyata. Nah, coba anak-anak ibu tadi bentuk data ada apa saja? Iya, data bisa berupa angka, huruf, gambar, suara, matematika, ataupun yang lainnya. Iya. Lalu untuk teknik pengumpulan data tadi ada 4. Coba siapa yang masih ingat? Iya, yang pertama yaitu ada melalui tes, yang kedua melalui bertanya langsung, yang ketiga melalui isian singkat, dan yang keempat melalui pencatatan langsung. Lah, tadi dijelaskan juga bahwa data itu ada 2 jenis ya anak-anak, ada data primer dan ada data sekunder. Yang mana data primer itu dapat didapatkan secara langsung, contohnya tadi melalui pengukuran. Misalkan pengukuran tinggi badan, anak-anak bisa melakukan secara langsung lalu mengetahui hasilnya. Lalu untuk data sekunder, anak-anak tidak bisa mendapatkan secara langsung, contohnya tadi data golongan darah. Anak-anak harus pergi ke perpustakaan untuk pergi ke UKS untuk mengetahui data golongan darah seperti itu. Nah, sampai sini anak-anak paham atau ada yang ingin ditanyakan? Iya, alhamdulillah ya semua paham. Nah, sekarang ibu akan memberikan soal evaluasi. Nanti anak-anak kerjakan ya. Iya. Nah, tak terasa pertemuan pada pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara, penghujung kegiatan. Marilah kita berdoa bersama-sama tanpa mengurangi rasa syukur. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum ibu akhiri, ibu berpesan anak-anak untuk tetap semangat belajar, menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ibu banyak kesalahan, ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.